Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biar lebih enak, silahkan bisa maju dikit. Yang laki-laki udah tetap di situ. Yang perempuan agak maju dikit, nggak apa-apa, biar semakin nggak ada celah buat setan godain kita. Apalagi ngantuk gitu, kayak gitu. Laptopnya nyalain aja Pak, laptopku. Di restart lagi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau manusia terhebat, manusia terindah, manusia yang paling santun akhlaknya, tampan rupawan wajahnya, yang gak ada satu orang pun di muka bumi ini yang seterkenal Rasulullah. Coba tanya sama orang Nasrani, kenal Rasulullah gak? Kenal. Coba tanya orang Yahudi, kenal Nabi Muhammad gak? Jawabannya pasti kenal. Apalagi orang Islam itu sendiri. Rasulullah itu diakui namanya baik di kalangan umat muslim ataupun di kalangan orang yang membencinya. Semoga kita semua besok dapat hadiah yang paling indah, yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah bilang kayak gini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Quran surah 33 ayat 21. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema kali ini memantapkan hati. Satu waktu pernah datang seseorang pembantu kepada tuannya, "Sini pembantuku." "Ya Tuan, ada apa?" Tuannya bilang, "Tolong dong sembelihin saya suatu sesembelihan, terus kasih sama saya bagian terbaik dari sesembelihan itu." Nggak lama pembantunya ngelakuin apa yang diperintahin majikannya. Pembantunya nyembelihin nih. Dombanya disembelih, habis disembelih, karena sang tuan majikan tadi bilang, bawa dua ya, pertama bawa bagian terbaik, kedua bawa bagian terburuk dari hewan yang kamu sembelih itu. Qadarallahu wa masyafal. Setelah disembelih, dikuliti, dagingnya dipotong-potong, dia datang kepada tuannya, "Wahai tuanku, saya bawa ini nih. Ini bagian terbaik dari kambing ini." Yang dibawa dua. Pertama hati, kedua lidahnya kambing tersebut. Nggak lama, sebulan kemudian tuannya bilang lagi sama pembantunya, "Wahai pembantuku, sini, saya mau makan dong. Tapi sekarang kamu sembelihin ya. Tapi yang kalau bulan lalu saya minta bagian terbaik, kalau bulan ini saya minta bagian terburuk ya." "Iya wahai tuanku." Siap. Pembantunya nyembelih domba lagi, nyembelih kambing lagi, dikulitin, dicincang-cincang, habis itu dibawa kepada tuannya, bawanya dua lagi. Beliau bawa hati kambing tersebut, beliau bawa lidahnya kambing tersebut. Habis itu ditanya, teman-teman yang dirahmati Allah, ditanya sama tuannya, "Kenapa pembantuku? Kok bulan lalu saya bilang bawa bagian terbaik, kamu datengin sama saya lidah sama hatinya kambing tersebut. Kok bulan sekarang saya minta bagian terburuknya, kamu datang sama saya bawa dua hal yang sama lagi. Pertama kamu bawa lidahnya, yang kedua kamu bawa hatinya kambing itu lagi. Kenapa kok sama aja? Saya minta terbaik dikasih itu, saya minta bagian terburuk kamu kasih itu." Pembantunya bertakwa sama Allah, kemudian bilang buat orang itu, "Wahai tuanku, emangnya tuan nggak tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, salamatal insan fi hifdzil lisan." Selamatnya manusia itu terletak pada menjaga lisannya. Kalau kita bisa jaga lisan kita, nggak bicara kotor, nggak ngumpat, nggak gibah, nggak gunjingin orang lain, nggak ngata-ngatain umpatan-umpatan kebun binatang, kaki empat, atau yang orang keren bilang itu ucapan-ucapan yang kejibat, kita nggak kemudian ngucapin itu, beralih menjadi taman bunga, subhanallah, Allahu akbar.
Ya Allah, tampan banget, indahnya, subhanallah. Begitu terus misalkan ucapannya, maka Allah akan jadikan dia terus nempel, ngerekat ke Allah. Karena selalu membawa nama Allah, memuji Allah yang dipuji, bersyukur Allah lagi yang disebutkan. Gak pernah ada celah di hatinya itu dikit pun untuk ingkar terhadap apa yang telah Allah kasih dalam dia. Sebagaimana Quran surah Ibrahim ayat ke-7-nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku give back. Saya kasih sesuatu pemberian yang jauh lebih banyak dibanding yang sudah Allah kasih buat kita. Tapi kalau kamu kayak kamu nyepelein semua nikmat yang aku kasih kepadamu, hati-hati kata Allah, nikmatku kata Allah sangatlah pedih. Setelah pembantunya tadi bilang, maksud saya ngasih yang namanya lidah kepada engkau karena Rasulullah bilang salamatal insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia terletak pada menjaga lisannya. Kenapa kok kemudian kalau hati, kenapa kata tuannya? Kenapa kok hati? Kata pembantunya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dengan lafaz hadis yang kayak gini. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad seseorang itu mudghah, ada yang namanya segumpal daging. Idza soluhat, kalau daging itu baik, soluhal jasadu kulluh, nanti baik semuanya. Wa idza fasadat, dan kalau bagian daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, nanti buruk semua isi daging atau semua postur tubuhnya itu. Kata Rasulullah SAW, beliau bilang, ala hiya al-qulub, atau ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Tema kita memantapkan hati. Kenapa sih mantepin hati? Karena semuanya itu ternyata ada pusatnya di sini. Hati kita mudah terombang-ambing galau manakala ada seseorang yang mulai datang ke kehidupan kita cuma ngetok doang, kayak anak kecil main-main gitu loh. Kita jualan nih, kita jualan baju, jualan alat tulis, jualan pakaian. Ngetoknya apa? Wun, lari langsung. Penjualnya datang, terus habis itu bilang apa? Wah, nggak bener nih orangnya nih, nggak bener nih, nggak ada. Habis itu nggak lama kita masuk ke dalam, lagi di rumah, lagi nyantai gitu, sambil jagain toko karena tokonya misalkan di rumah. Nggak lama ada lagi, tok tok tok, Wun. Pas kita keluar, iya mau beli apa? Nggak ada orang lagi. Itu namanya kan kayak gitu banget ya. Hati itu ada orang-orang yang terus kemudian diketuk hatinya, tok tok tok, assalamualaikum. Tapi cowok itu tuh nggak mau masuk banget ke hati ceweknya. Mau masuk tapi dengan cara yang kurang gentle. Caranya apa? Caranya nggak nembung orang tuanya. Caranya apa? Caranya lewat pintu belakang, dia pacaran atau dia apa gitu. Nggak berani gentle gitu loh. Kalau laki-laki gentle kan jelas, Mbak. Iya, kenapa? Kamu siapa sih? Kok saya kayaknya baru kenal ya? Saya murid baru di sini. Saya mau menikah sama Anda. Langsung ditembak gitu. Kira-kira boleh minta alamat rumahnya nggak? Boleh, ini rumahnya. Datang ya ke rumah orang tuaku nanti malam, ada kok ayah di rumah. Abi biasanya langsung habis isyaan tuh ada di rumah. Itu baru laki-laki gentle. Dan biasanya gimana kalau kita ngobrolin memantapkan hati, sedangkan hati kita itu berkarat? Emang ada hati berkarat? Ada. Apa yang Allah bilang? Sebelum kita masuk bahasan hadis Tirmizi yang Rasulullah SAW bilang, Allah bilang dulu di Quran surah Mutaffifin, surah ke-83-nya, ayat ke-14-nya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah sekali-sekali tidak bahwasanya di hati mereka yang bersih itu ada noktah hitam yang Allah titikin sebab kita terlalu banyak maksiat.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita belum sampai untuk memikirkan, ingat kisah kemarin yang kelas 2 SMA aja dinikahin sama orang tuanya, yang Mas Wan sempat ceritain. Kalau belum yang belum hadir, kisahnya begini. Ada anak 2 SMA dinikahin sama orang tuanya. Orang tuanya di Jakarta, orang tuanya berkecukupan, qadarullah masyafa'al, dia nggak mau anaknya berzina, makanya 2 SMA dinikahin. Ketika sekelas masuk teman kelas, di kelas main bareng, kalau berangkat ke sekolah goncengan bareng. Udah bukan lagi kayak gini. Goncengan naik motor CB, habis itu habis berhenti terus bilang, "Kamu Milea ya? Aku ramal nanti kita bakal bertemu di kantin." Nggak main kayak gitu-gitu. Kalau dia nggak pakai kayak gituan, tapi langsung naik ke belakang motornya, dipeluk laki-lakinya, masuk ke kelas berdua gandengan tangan. Semua teman-teman pada Allah so sweet, pada kayak gitu semuanya. Kenapa? Ini udah halal. Gak lama ada temennya pernah nyeletuk juga. Kalau mau itu kayak dia dong, nikah gitu. Lantas temennya yang belum nikah kan bilang kayak gitu. Kalau lu jatuh cinta sama dia, lu nikah dong kayak orang ini nih, yang satu kelas, masih kelas 2 SMA nikah gitu. Dibilangin sama temennya, "Hah? Apa? Nggak salah denger nih. Nggak pantas kamu ngomong yang kayak gitu. Yang pantas ngomong kayak gitu tuh nih orang yang nikah itu." Subhanallah, digituin. Nggak lama itu jadi trending tuh. Di Jakarta sekarang udah mulai trending. Kalau bisa kita bilang hashtag nikah muda, hashtag SMA nikah yuk, hashtag SMA nggak pakai pacaran. Udah kayak gitu hashtagnya. Di Jakarta itu fair-fairan ya teman-teman. Saya 3 Mei kemarin, saya 3 Mei kemarin pulang ke, ada acara di PAM Islamic Fair Jakarta. Tanggal 3 Mei itu kami acara dari jam 9 pagi sampai zuhur di perusahaan air minum di Penjernihan 2 Pejompongan itu, Bendungan Hilir sana. Dulu kami kan baru ngisi 2 kali. Tahun lalu kami main ke sana silaturahmi. Tahun ini 3 Mei kemarin ada acara PAM Islamic Fair, ulang tahunnya PAM Jakarta itu, dia ngadain lagi. Kami ke sana lagi. Subhanallah, tahun lalu mah masjid belum rame. Masjid belum rame serame serame kemarin itu yang pas saya ke sana 3 Mei 2018 kemarin. Pada sebelumnya tuh biasanya kayak cuma 2 soft, 3 soft, 3,5 soft, plus perempuannya kadang cuma 4 orang, kadang cuma 2 orang, kayak gitu doang loh. Tapi kemarin itu masjid PAM-nya di Bendungan Hilir Penjernihan 2 itu full anak muda rata-rata. Dan gak lama dari itu saya di sana kurang lebih 3 harian, 1 hari doang acaranya di tanggal 3, 4, 5-nya saya biasalah kangen sama ibunda kami tinggal di sana, ayahanda kami juga masih di sana, sekalian lah nengokin orang tua. Teman-teman juga nih, buat teman-teman yang orang tuanya jauh, kalau bisa tengokin, kalau nggak bisa tengokin, telepon. Ustadz, saya telepon nggak bisa. Alah, zaman gini loh, pakai data habis. Ustadz, gimana? Pergi ke Askia, minta password wifi-nya apa, telepon pakai wifi gratis, insya Allah. Iya, sekarang kan gampang banget. Ya masa iya handphone secanggih itu loh, harga 2 juta, harga 1 juta, harga ya 500.000 ke atas lah. Masa iya nggak bisa nelpon orang tua sama sekali? Jangan sampai orang tua kita jadi orang tua yang kayak gini. Handphone saya rusak nih pak. Datang ke tukang elektronik terus bilang, handphone saya rusak nih. Ibu, handphone ibu nggak rusak. Enggak, handphone saya rusak. Ini kenapa? Enggak ibu, handphone ibu tuh benar gitu. Tahu nggak mas, saya nih udah 2 tahun handphone saya tidak pernah berdering, kecuali cuma deringan dari Telkomsel. Dah. Anaknya nggak pernah nelpon, subhanallah. Kalau para jomblo fisabilillah, nah ini nih, biasanya kan kalau kita nerima telepon, atau nerima telepon tuh jelas hati-hati. Kalau kita nerima SMS, kadang kita langsung kayak heboh sendiri, kayak happy sendiri. SMS masuk yang biasanya nggak ada siapa-siapa yang nyapa, tahu-tahu ada bunyi kliting, SMS masuk. Ya Allah, dari Telkomsel, gembira bungah wajahnya, langsung dibalas, kamu tahu nomor aku dari mana? Allah ya Allah, itu kacau banget sih. Saking galaunya, titik klimaksnya tuh sampai kayak gitu, udah hopeless banget lah. Jangan teman-teman sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kita balik ke hadis tadi. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita nggak akan pernah cukup membaca Al-Quran. Kita nggak bakal
nggak pernah puas dengerin Al-Quran dan seterusnya. Pokoknya setiap hal yang Allah cintai pasti kita pengen banget tuh ngelakuin itu. Dan setiap hal yang Allah benci pasti kita juga, ya Allah jangan sampai deh. Karena orang-orang yang nanti akan selalu berada dalam naungannya Allah, salah satu diantaranya anak muda yang SMA tadi nikah tuh. Ingat endingnya gimana? Ketika beliau wisuda satu sama lain, perempuannya juara satu SMA, laki-lakinya juara duanya. Subhanallah. Jadi di Jakarta itu berbanding lurus ya. Di Jakarta itu berbanding lurus. Kalau misalkan mereka bermaksiat, mereka makin kacau gitu maksiatnya. Kalau mereka yang soleh, insya Allah makin soleh dan makin, karena banyak juga kajian di Jakarta. Salah satu halnya ketika saya 3-nya acara di PAM, 4-5-nya saya pulang, saya ngumpulin teman-teman, nongkrong yuk, ke rumah yuk, main yuk, gini yuk. Teman-teman saya itu subhanallah ada yang pernah salah jalan. Pernah ada teman-teman saya itu kalau kumpul dan nongkrong gak pernah ada yang namanya air putih, gak pernah. Kecuali air apa? Air keras. Bukan air keras. Ganas banget air keras. Air minuman keras, bukan es batu. Air minuman keras. Jadi kalau ngumpul itu saking parahnya, wah Van, kacau Van. Kemarin gue sempat salah langkah Van. Ngapain sih emang salah langkahnya? Iya masa tiap kali kumpul, tiap kali nongkrong pasti ada botol yang itu minuman yang namanya kayak air putih itu kayak malah dilewein tuh kayak di apaan sih ini minumnya air kayak gini, air putih, diece-ece, diejek-ejek, harus nih ganti nih jeder. Setiap kumpul minum-minuman keras, tapi mulai sekarang saya bertobat kepada Allah. Subhanallah, mulai banyak nih. Kita kalau memang Allah kehendaki ya, kalau memang Allah kehendaki kita istiqomah sampai akhir hayatnya, misalkan kajian ini rutin sampai nanti 6 bulan, sampai 7 bulan, sampai atas izin Allah 1 tahun. Subhanallah, kalau emang dihujamin masuk ke dalam hati kita, insya Allah nanti jaga kita tuh. Allah mantepin hati kita, gak cuma di lisan. Kan kadang kita ngucapin hasbi Allah tuh cuma di lisan ya. Kayak misalkan hasbi Allah, ya Allah cukup engkau. Atau yang jamaknya atau bareng-barengnya hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Tapi pada kenyataannya, entar dulu deh. Katanya cukup Allah, tapi pada kenyataannya begitu kita punya problem, kita nggak datang gelar sejadah. Begitu kita punya problem, cari teman curhat terdekat. Cari teman yang paling akrab. Aduh, saya punya masalah nih, begini kita curhat. Tanpa kita pernah sadari, kita nggak pernah sekalipun mengetuk pintu langit. Jangan sampai teman-teman yang dirahmati Allah. Sekali ada masalah, orang beriman itu solusinya yang pernah Allah bilang di Quran surah 2 ayat 45, di Quran surah 2 ayat 153. Ayat 45-nya dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah, caranya sabar dan sholat. Yang kedua, ayat 153-nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, wahai orang yang masih punya iman, kalau kita beriman, Allah ngasih program ketika kejepit masalah. Programnya 2. Pertama, sabar dulu ya. Kedua, gelar sejadah ya. Kamu datang curhat kepada aku. Allah kalau datang kita kepada Allah, Allah senang bukan main. Hadis Bukhari kan jelas. Kalau kamu datang kepada Allah 1 jengkal, Allah datang kepadamu 1 hasta. Allah datang kepadamu, kita datang kepada Allah 1 hasta, Allah datang kepada kita 1 depa. Kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Seperti ibu kalau kangen sama anaknya, pengennya masakin anaknya. Anakku, ya Allah, udah lama banget nih gak ketemu sama anakku yang di Wonosobo. Makin ganteng, kulitnya makin bersinar, rambutnya makin poninya menutupi.
tampannya, wajahnya. Semoga dia selalu dijaga Allah. Nak, pulang nak, ibu masakin masakan kesukaanmu ya. Kita kalau pulang, ibu itu sayangnya sama kita, pengennya masakin kita. Tapi kalau kita pulang atau kita nelpon ibu, ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu makin cantik aja. Alah, kamu kayak ngeliat aja. Kan ditelepon ibu. Iya, walaupun ditelepon kan pasti saya bisa ngerasain lah, ibu pasti cantik sekali. Habis itu basa-basi, gombal-gombalan dulu sama ibu. Endingnya bilang apa? Ibu, uang jajannya habis, kirimin ya. Kayak gitu. Pertamanya basa-basinya muji-muji dulu. Habis itu minta. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang namanya hati itu bisa berkarat. Dan caranya hati berkarat itu karena kita terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita udah tahu sih itu dosa. Cuman karena sekali lagi, karena setan itu kalau masuk keren banget, jadinya kita sulit yang namanya lepas dari jebakan setan. Kalau jebakan Batman itu ketahuan nih, ini pasti mau jebakan Batman. Lagi ulang tahun misalkan, kan biasanya banyak nih orang-orang yang masa-masa ulang tahun terus ngambil telur, ngambil terigu, ngambil kecap, ngambil air got, ngambil segala yang sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pokoknya yang dia ambil itu yang jelek-jelek. Begitu ada temennya lewat, kepalanya diceplokin, dikasih tepung, dikasih kecap, dikasih air, macem-macem. Temennya bisa jadi kue sebenarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kita skip sebentar, kita tahan sebentar ya di